Karena hari ini aku gabut, mari kita baca-baca berita bola minggu ini yang paling update. Kasih aku tahu informasi berita bola terupdate dan tervalid menurut kalian di mana? Tulis di komentar. Langsung aja kita baca berita yang pertama. Sumber ini kita ambil dari bola.net. Yang pertama kita akan bahas transfer Mohamed Salah. Keputusan Salah untuk meninggalkan Liverpool pada musim panas 2026 udah menguncang bursa transfer. Pengumuman sudah disampaikan pada bulan Maret dan memicu spekulasi besar soal masa depannya. Meskipun Salah udah berusia 33 tahun, performanya masih berada di level tertinggi. Hal itu membuat banyak klub elit Eropa yang masih tertarik pada Mohamed Salah. Salah satu klub yang dikaitkan dengan Salah adalah Barcelona. Kondisi finansial yang belum sepenuhnya pulih membuat Blaugrana membuka peluang merekrut pemain gratisan. Legenda Barcelona Miguel Nadal ikut angkat bicara terkait rumor tersebut. Menurut Nadal, meski kualitas Salah tidak perlu diragukan, keputusan mendatangkan tetap harus dipikirkan matang. Barcelona menurutnya tidak bisa sembarangan mengambil langkah di tengah proses pembangunan tim. Ia melihat situasi ini sebagai dilema bagi klub yang tengah mencoba menyeimbangkan regenerasi dan ambisi instan. Salah bisa memberi dampak cepat, tapi tidak menjamin keberlanjutan jangka panjangnya. Selain faktor usia, Nadal juga menyoroti kondisi skuad klub Barcelona saat ini. Ia menilai sektor sayap Blaugrana sudah memiliki kedalaman yang memadai. Kehadiran Salah menurut Nadal justru bisa mengganggu keseimbangan yang terbentuk, terlebih ke gaya permainan tim saat ini. Salah satunya adalah Yamal yang mengisi permanen posisi sayap kanan di Barcelona. Kehadiran Salah jelas akan menimbulkan dilema besar bagi Hansi Flick. Jadi menurut kalian kalau Salah ke Barcelona, mending yang berada di tim utama siapa? Yamal atau Salah? Coba tulis di komentar. Lanjut berita terkait Lionel Messi. Langkah mengejutkan datang dari Lionel Messi yang kini tak hanya dikenal sebagai pemain, tapi juga pemilik klub. Bintang Inter Miami itu resmi mengakui klub Katalan, UE Cornellà. Ini sebuah langkah yang langsung menyita perhatian publik. Keputusan ini bukan tanpa alasan mengingat Cornellà dikenal sebagai klub dengan fondasi akademi yang kuat. Klub ini juga memiliki rekam jejak dalam melahirkan pemain-pemain terbakat di Spanyol. Kini dengan masuknya Messi sebagai pemilik baru, Cornellà tiba-tiba berubah dari klub lokal menjadi sorotan global. Dan gak butuh waktu lama untuk menunjukkan keseriusannya dalam proyek ini. Ia langsung memperkenalkan diri kepada staf dan pemain Cornellà melalui sebuah pesan video yang sangat emosional. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa keterlibatan bukan sekedar investasi finansial. Messi ingin hadir secara langsung, bahkan dari kejauhan untuk membangun hubungan dengan tim. Menariknya, ia juga mengungkap bahwa dirinya rutin mengikuti perkembangan tim. Bahkan ia memantau performa Cornellà melalui media sosial setiap pekan. Kehadiran Messi datang di momen yang tepat bagi Cornellà. Klub tersebut baru saja memastikan tempat di babak playoff promosi ke Segunda RFIF. Situasi ini membuka peluang besar bagi era baru di bawah kepemilikan Messi untuk langsung dimulai dengan kesuksesan. Di balik langkah akuisisi ini, Messi disebut memiliki visi yang jelas. Ia ingin mendorong pertumbuhan klub secara progresif dan berkelanjutan, bukan sekedar mengejar hasil instan. Lanjut ke berita Chelsea. Chelsea kembali jadi sorotan, bukan karena prestasi, melainkan situasi internal yang bergolak. Pergantian pelatih menjadi pemandangan yang hampir rutin di Stamford Bridge. Setiap musim wajah baru datang dengan harapan lalu pergi sebelum sempat membangun fondasi yang kuat. Situasi ini pasti terdampak pada para pemain, termasuk bintang muda seperti Cole Palmer. Meski tampil menjanjikan, masa depannya kini mulai dipertanyakan di tengah ketidakpastian klub. Chelsea baru saja memecat Liam Rosenior. Liam Rosenior datang membawa harapan baru, akan tetapi hanya dalam hitungan bulan. Ia sudah harus angkat kaki, membuat Chelsea kembali berburu pelatih permanen. Di tengah situasi tersebut, spekulasi masa depan Cole Palmer jadi mencuat. Meski sebelumnya Cole Palmer menegaskan komitmennya kepada Chelsea, tekanan situasi internal bisa mengubah segalanya. Terlebih setiap pemain tentu ingin berkembang dalam lingkungan yang stabil. Pasti Cole Palmer dan pemain lainnya, jika mereka tidak melihat masa depan yang stabil dalam jangka panjang di Chelsea, wajar bagi para pemain dan agen mereka untuk mulai mencari dan berpikir kemana pemainnya harus berlabuh. Jadi menurut kalian gimana? Mending Cole Palmer stay di Chelsea atau cabut aja? Karena kelihatan banget Cole Palmer sebenarnya tampil cukup bagus di Chelsea dengan skill yang dia miliki. Mungkin itu aja berita untuk hari ini. See you on the next video. Peace.